Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang jerawat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke jurnal yang pertama. Judul penelitian: uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong atau Andredera cordifolia tennis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitinya Agung Nur Cahyanta dan Nila Yuliana Ardianti tahun 2018. Latar belakang: jerawat ini merupakan satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang terinfeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada dada atau lengan atas. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Formula yang digunakan yaitu zat aktifnya flavonoid, alkaloid, profenol, saponin, zat tambahan allium citri, dan nipagin. Lalu hasil penelitiannya berdasarkan uji aktivitas terhadap daerah bening yang di sekitar atas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah lambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Lalu evaluasinya, aktivitas antibiotik salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, diantaranya flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi DNA, girase, hingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga akan lisis dan mati. Lalu ke jurnal yang kedua, judul penelitiannya pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoria Rob. Penelitinya itu ada Selvi, PJ Ulayan, Yosbane, Dedin Aswatan. Jurnal ini dibuat tahun 2012. Latar belakang: kulit merupakan satu pencarian manusia yang terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak memungkinkan dari lingkungan. Sumbernya Santoso tahun 2001. Formulasinya, zat aktifnya merupakan rimpang temulawak, zat tambahannya itu allium citri dan KOH. Lalu hasil penelitiannya, dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara macerasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Lalu evaluasinya, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan KOH. Sedangkan pada hasil salep tidak menemukan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Lalu ke jurnal yang ketiga, formulasi dan salep ekstrak etanol dari daun alpukat atau Persea americana Mill sebagai anti akne atau anti jerawat. Penelitiannya Yulistia Budianti Somari, Triastuti, dan Nurrohma dibuat tahun 2016. Latar belakangnya, kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung, serta dapat muncul pada daerah memiliki kadar minyak yang berlebihan. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Lalu untuk formulasinya, zat aktifnya merupakan saponin, alkaloid, flavonoid, profenol, quercetin, zat tambahannya minyak mawar.
Hasil penelitiannya, proses ekstraksi digunakan dalam maserasi. Keuntungan proses maserasi adalah cara pembuatan yang mudah digunakan dengan alat-alat sederhana. Daun alpukat yang telah menjadi siap kemudian diekstraksi. Dalam metode maserasi gunakan etanol 70%. Etanol 70% yang digunakan tujuan untuk menarik senyawa seperti flavonoid, karena etanol 70% merupakan pelarut universal yang dengan baik melarutkan senyawa kimia dalam tumbuhan, baik senyawa polar maupun non-polar. Selain itu, etanol efektif menghasilkan jumlah zat aktif yang optimal dan dapat diperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Lalu evaluasinya, daun alpukat diperoleh langsung dari petani di daerah Mogirejo sehingga sampel menggunakan seragam dan mengurangi kemungkinan hasil yang berbasi akibat penggunaan sampel tidak seragam. Lalu ke jurnal selanjutnya, efektivitas pemberian salep bunggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Penelitinya ada Regina Arvianita, Regina Putri, Seftina Lydia Maharani, Said Nur Rohim, Nur Hidayah. Tahun 2019. Jerawat sering terjadi pada usia remaja dengan presentasi antara 36-66% dengan puncak insiden 16-16 tahun pada laki-laki, 14-12 tahun pada perempuan. Sumbernya Nugroho dan Widiawati 2013. Formulasinya, zat aktifnya menggunakan etanol 70%, alkohol sesuai album andefslane. Zat tambahannya tanin, saprodin, dan flavonoid. Hasil penelitiannya, analisis bivariat menggunakan uji chi-square dapat menunjukkan responden yang memakan salep rutin memiliki kecenderungan untuk sembuh 95%. Sedangkan responden yang tidak rutin memakai salep memiliki kecenderungan untuk tidak sembuh 70% dengan nilai P 0,00 kurang dari 0,05. Evaluasinya perlu penelitian lebih lanjut mengenai bentuk sediaan agar homogen dan memiliki daya lekat yang baik dan lebih baik, serta penambahan bahan tambahan berupa zat wangi agar bau khas andefslane tidak terlalu menyengat. Perlu dikembangkan penelitian pada responden dengan jerawat berat. Lalu ke jurnal yang selanjutnya, formasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carica pepaya L terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Rahmanina Putri, Riki Hardiansyah, Jaka Supriyata. Tahun 2020. Terbelakangnya salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit jerawat adalah menggunakan daun pepaya dengan harga yang murah dan mudah untuk didapat. Diharapkan dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Karpain yang terkandung dalam daun pepaya, Carica pepaya mempunyai efek sebagai antimikroba. Sumbernya Peristiwati dan kawan-kawan, tahun 2018. Formulasi aktifnya menggunakan daun pepaya, PEG 400, PEG 4000, nipagin atau 96%, aquades dan minyak jeruk. Dan tambahannya FHCl3 10% dan gelatin 1%. Hasil penelitiannya, hasil desalinasi yang dilakukan oleh Herbarium Bogorinse dan Botani Pusat Penelitian dan Biologi Cibidong menunjukkan bahwa daun pepaya atau Carica pepaya L yang diperoleh di Desa Sodong RT 2 RW 3 Kecamatan 3 Raksa Kabupaten Tangerang merupakan tumbuhan daun pepaya dengan nama latin Carica pepaya L dengan suku Sariaceae. Evaluasinya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan metode baru untuk mempermudah dalam proses penelitian dan penerapannya. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon dimaafkan. Sekali lagi masih banyak kekurangan yang saya miliki, jadi dalam penjelasan materi mungkin banyak yang terbata-bata atau masih kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.